Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan, sekaligus akan menguatkan iman kita untuk menjalani kehidupan kita hari ini. Mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Saihutonoku Yesus, Saihutonoku Yesus, saleleng-leleng nai nanggodang apor suho sedili tau manako Saihutonoku Yesus, saleleng-leleng nai. Anugerah dan kasih setia dari Allah dan dari anaknya Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan dari kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, "Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika pemain voli berkata bahwa pertahanan yang lebih jago adalah menyerang. Dalam arti saudara-saudara, dalam olahraga kalau hanya untuk bertahan saja, itu tidak akan menghasilkan buah. Tetapi pertahanan yang sangat luar biasa adalah ketika dia mampu sambil menyerang lawan. Itu dari perspektif olahraga. Tapi dalam perspektif iman kita Bapak Ibu Saudara, bertahan bukan untuk menyerang. Nah, ketika Yudas melihat suasana di tengah-tengah gereja bahwa ada orang-orang atau nabi-nabi palsu yang menyusupi di tengah-tengah keharmonisan gereja, di tengah-tengah keharmonisan umat yang percaya kepada Yesus Kristus, ada yang datang dengan sangat lemah lembut, ada yang datang dengan sangat manis berbicara, ada yang datang sangat penuh dengan perhatian. Tetapi Yudas melihat bahwa itu adalah sebuah kesesatan, yang akhirnya apa yang terjadi di tengah-tengah gereja itu adalah mereka melupakan otoritas Allah, otoritas Yesus. Salah satu contoh yang paling ditentang oleh Yudas adalah ketika ada pemahaman yang masuk ke tengah-tengah gereja tentang kasih karunia, bahwa Yesus selalu mengampuni, sehingga mereka dapat bebas berbuat kesalahan di tengah-tengah kehidupannya, baik di tengah-tengah gereja sebagai community, baik di tengah-tengah kehidupan individu. Mereka bebas melakukan apa yang sebenarnya tidak Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Saudara-saudara, pertahanan kita bukan untuk menyerang nabi-nabi palsu. Yudas berkata, dia menulis, dia terdorong hatinya menulis dan menasihati agar berjuang mempertahankan iman. Berjuang dalam arti apa, Bapak Ibu Saudara? Berjuang dalam arti semakin memupuk rasa iman percaya kepada Yesus Kristus, berjuang untuk semakin memaknai kuasa Allah dalam hidup, berjuang untuk semakin mengetahui apa karya Tuhan dalam hidup dan apa fungsi hukum Allah dan firman Tuhan dalam hidup.
Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang berbeda juga mari kita lihat. Terkadang hal-hal yang manis boleh menjatuhkan kita dalam hidup ini. Hal-hal yang indah boleh menjatuhkan kita dalam hidup ini. Untuk tidak tergoyahkan dalam kondisi dan situasi apapun. Sebagai umat percaya, sebagai orang yang sudah dipilih oleh Tuhan melalui baptisan kudus dan melalui darah Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Kita terpanggil menjadi anak-anak terang Tuhan yang setiap saat, setiap hari di dalam kehidupan kita memupuk rasa iman itu bahwa Tuhanlah segala-galanya dalam kehidupan kita, bukan yang lain. Walaupun terkadang firman Tuhan boleh sangat kita rasakan seakan-akan menyakiti hati kita, karena firman Tuhan menasihati kita. Jangan, firman Tuhan ada untukmu, untuk menaungi kehidupanmu, agar Bapak, Ibu, Saudara tidak terlena dengan hal-hal yang indah di tengah-tengah dunia ini yang bisa menghancurkan iman. Bertahan dalam iman, berjuang di dalam iman, karena Yesus adalah pemilikmu dan pasti Yesus akan bersama-sama dengan saudara-saudara. Diberkatilah saudara, penuh perjuangan iman menjalani kehidupan ini. Jangan khawatir dan jangan tergoda oleh apapun yang boleh menggoda kita di tengah-tengah dunia ini, yang akhirnya akan melumpuhkan iman kita. Ayo Bapak Ibu Saudara, di dalam Tuhan kita boleh, di dalam kebenaran Injil kita boleh berjuang untuk iman kita. Dimuliakan nama Tuhan, diberkati Bapak Ibu Saudara di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas anugerah Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh melalui kehidupan ini yang banyak tantangan, banyak rintangan, yang banyak memberikan kami keindahan dunia sehingga meruntuhkan iman kami. Perkataan-perkataan manis, persahabatan yang tidak sesungguhnya menjadi seorang sahabat, sehingga boleh meruntuhkan iman kami. Bapa dalam sorga, biarlah firman Tuhan yang tetap menjadi pelita kehidupan kami. Kami berjalan di dalam naungan anugerah Tuhan dan berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Iman kami akan kokoh kepada Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.